Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ibu? Alhamdulillah Sehat nggih? Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Bu Emma Walianti, saya dari UNY. Nah, tujuan saya ke sini mengumpulkan ibu-ibu sekalian untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang cara mencuci tangan 6 langkah dan 5 momen. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Belum sih. Sudah Mbak ya? Oh iya. Kalau yang belum nanti kita belajar bersama. Oke, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu nggih. Ya, ini dari pojok kanan siapa namanya? Bu Alfi. Bu Alfi. Ini Mbak Hai Bu. Mbak Atha. Yes. Atha. Ini Bu siapa Bu? Dewi. Bu Dewi. Bu Bu Ninda Bu. Bu Ninda. Yang ini Bu Rifka. Bu Rifka. Baik. Nggih, terima kasih atas kehadirannya nggih. Jadi hari ini kita akan berpraktek bersama tentang cara cuci tangan 6 langkah dan 5 momen. Nanti waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Ada yang ditanyakan sebelumnya Bapak Ibu-ibu? Belum nggih? Belum. Nggih, kalau nggak ada saya akan sedikit bertanya kepada Bapak Ibu. Yang sudah pernah dilakukan kan, kalau cuci tangan kan sudah biasa ya. Ya, kenapa kok kita harus cuci tangan? Biar bersih. Biar bersih tangannya. Ada lagi? Biar nggak kena penyakit. Bu. Biar nggak kena penyakit. Nggih. Ada lagi Ibu-ibu? Biar sehat Bu. Biar sehat, nggih. Laras nggih. Nah, tadi biar bersih, biar sehat, biar nggak kena penyakit, ngaten nggih. Nah, kapan sih waktu-waktu yang pas kita harus cuci tangan itu? Belum makan gitu. Belum makan, betul Bu Dewi. Habis sibuk Bu. Habis cebok ya, habis BAB atau BAK gitu. Ada lagi yang sudah tahu? Belum. Oh iya, bagus sekali ya tadi ya. Nah sekarang kalau biasanya ibu-ibu di rumah nih, cuci tangannya seperti apa? Ya pakai air itu. Air. Pakai air? Nggih, terus? Ya. Pakai sabun nggak Bu? Ya kadang-kadang sih Bu. Kadang-kadang. Ya, kalau Bu Rifka, Biasanya pakai air itu Bu yang ngalir aja. air yang ngalir ngadum sabun betul Bu? Boten. Boten, nggih. Nggih, baik. Sudah bagus ya ibu-ibu semua kalau di rumah sudah cuci tangan. Namun yang perlu kita perbaiki adalah cuci tangannya dengan menggunakan 6 langkah. Nah, hari ini kita akan praktek bersama nanti. Nanti kita belajar bersama cara cuci tangan 6 langkah. Nah, caranya itu yang pertama kita akan basahi dulu tangan kita dengan air. Nah, sebelumnya itu kita lepaskan dulu. Kalau kita pakai cincin, pakai gelang, pakai jam tangan, gitu kita lepaskan dulu. Coba ibu-ibu dilepaskan dulu. Kenapa harus lepas? Karena di cincin di sela-sela jari kita itu kalau kita nggak lepas nanti kuman-kumannya masih ada di dalamnya. Gitu ya. Kenapa harus menggunakan air mengalir? Biar kumannya mengalir, ikut mengalir. Kalau misalnya kalau kita pas makan ya di tempat makan atau di mana itu kan kadang ada cuci tangan yang kita menggunakan mangkok ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Nah, sebenarnya kalau kita cuci tangan itu memang harus menggunakan air mengalir. Karena kalau di mangkok kan kita cuci tangan kumannya masih tetap di mangkok. Oh ya. Oke. Nih, yang pertama adalah kita basahi dulu tangan kita dengan air, kemudian ambil sabun, kita gosok. Kita gosok telapak tangan kita dengan menggunakan sabun. Nah, kemudian punggung tangan kita gosok. Satunya juga kita gosok. Bergantian nggih. Nah, setelah itu bagian sela-sela jari kita gosok. Kalau sudah kita kunci antara kedua tangan kita. Sama Bu, satunya juga iya. Untuk ujung-ujung jarinya biar kita bersih. Nah, kemudian kita usap dari bagian sini ya Bu. Nah, dari sini ke sini. Nah, sampai ke ujung jari kita putar. Dari sini kita usap sampai ujung jari kita putar. Satunya juga ini. Terus setelah itu kita ujung kukunya kita bulat, putar-putar. Satunya juga kita putar-putar.
Setelah sudah kita bilas dengan air mengalir, kemudian kita lap menggunakan tisu bersih, gitu ya. Paham ibu-ibu? Paham. Oke, kalau paham kita praktek dulu ya. Nah, ini sudah ada keran cuci tangan, kita praktek di sini. Oke, baik ibu-ibu, kita praktekkan ya. Nah, langkah pertama tadi cincin, kemudian jam tangan, gelang itu kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita basahi tangan kita dengan air. Kita basahi dulu tangan kita dengan air sampai ke pergelangan tangan, atas pergelangan tangan ya Bu. Nah, setelah itu kita ambil sabun, kemudian kita usap ke bagian telapak tangan kita, punggung-punggung tangan. Oke, kemudian sela-sela jarinya. Kemudian kita kunci satu tangan dengan yang lain. Oke, kemudian kita usap, kita putar di satunya juga iya, kita putar. Kemudian jari-jari kita bersihkan. Nah, ini 6 langkahnya. Setelah itu kita bilas lagi dengan menggunakan air bersih. Oke. Sampai bersih ya Bu, sampai sabunnya hilang. Kemudian setelah bersih kita lap menggunakan tisu. Ngelapnya gini ya Bu, dari atas ke bawah. Yang ini kan udah sebelah sini, terus yang ini kita juga dari atas ke bawah. Kalau sudah kering, semuanya kita buang ke tempat sampah. Oke, baik ibu-ibu, tadi sudah jelas ya yang kita praktekkan dengan air mengalir beneran. Nah, sekarang siapa yang akan praktek? Saya sih Bu. Oh, nggih, silakan Mbak Ata, silakan. Coba itu Bu ya. Ya. Monggo. Nggih. Sampai ke ini ya Mbak, sampai ke di atas pergelangan. Oke. Oke. Setelah itu, oke. Terus gosok-gosok sampai terpisah. Ya betul. Terus ya ke punggung jarinya. Oke. Terus sela-sela jari betul. Ya. Satunya. Oke. Iya Bu. Ya, dari sini ke atas. Ini dibuka. Satunya. Ya. Terus putar. Ini. Ya, ya, setelah itu di sudah kering, dilap. Dari atas. Nah, satunya kalau tali. Oke. Oke, sip. Bagus sekali, sudah bagus. Oke, tadi kita kan sudah praktek bersama nih cara cuci tangan menggunakan 6 langkah. Rasanya gimana ibu-ibu? Masa bersih aja Bu. Lebih Makin bersih. Iya. Oke, kalau Bu Mbak Adha, Jadi tahu ya Bu, karena sebelumnya kan ya cuma ngobrol gitu ya Bu ya. Mhm. Sudah tahu ada 6 langkah. Tapi ya kadang agak lupa tadi nih Bu, gerakannya ya Bu. Oh iya, ya bagus. Ada lagi Mbak Dewi, mungkin rasanya gimana Mbak Dewi? Jadi saya jadi lebih tahu lagi sih Bu. Tadi udah diajarin juga kan caranya kayak gimana, terus ya pakai sabun juga atau Bu ternyata kalau cuci tangan itu. Ya, bagus sekali ya. Tadi sudah mempraktekkan dengan baik, kemudian semuanya sudah mencoba, sudah paham. Ada yang ditanyakan Mbak Dan? Saya Bu, Oh nggih, silakan Mbak Alfi. di rumah itu nggak ada tisu. Kalau pakai handuk atau lap gitu boleh. Oh, pakai handuk nggih. Kalau di rumah kan memang kadang ada yang tidak punya tisu, boleh menggunakan handuk asal handuknya bersih, Bu. Dan Lap itu nggak apa-apa Bu. lap nggak apa-apa asal lapnya bersih nggih. Jangan lap yang sudah dibuat di dapur terus buat lap itu jangan ya. Jadi lapnya harus bersih.
Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, handuk itu jangan bertukar dengan orang lain. Jadi idealnya handuk itu dipakai sendiri-sendiri dalam keadaan bersih. Gitu. Ada yang ditanya lagi? Sampun? Sampun. Kalau sampun, kalau sudah paham, sekarang coba saya yang nanya ya. Ya. Tadi kapan sih waktu kita cuci tangan? Bu Rifka, kapan saja tadi? Sebelum makan Bu, sama setelah BAB. Sama apa ya Bu, kok saya lupa Oh, lupa. Mbak Nindi mungkin, Mbak Nindi? Sebelum sama setelah menyusui ya Bu. Ya, Seperti itu. betul. Bu Dewi mau nambahin? Ini Bu, habis beraktivitas gitu lah Bu, habis di luar kayak gitu, habis itu kita cuci tangan. Ya, betul. Ada lagi 5 momen ya? 5. Nah, berarti setelah BAB tadi, setelah beraktivitas, setelah menyusui tadi, terus sebelum makan dan sebelum menyiapkan makan, sebelum memakan makanan, sebelum masak, seperti itu ya. Oke, jadi ada 5 momen, 6 langkah. Oke, bagus sekali ya ibu-ibu ya. Tadi sudah bisa menjawab pertanyaannya, sudah praktek dengan baik kayak gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak ke ibu-ibu karena sudah bersedia hadir di sini dengan keterbatasan tempat ya, karena kita kondisinya seperti ini. Jadi saya harap nanti ibu-ibu sekalian bisa menerapkan cara cuci tangan 6 langkah ini dengan baik. Kalau di rumah ibu-ibu sekalian ada tempat cuci tangan air mengalir kan ya? Oke, nah itu bisa diterapkan. Kemudian bisa menularkan ke anggota keluarga yang ada di rumah, anak-anak terutama, orang tua kayak gitu. Karena kita sedang kondisinya seperti ini, jadi harus sering-sering menerapkan cuci tangan 6 langkah, terutama dengan air mengalir dan menggunakan sabun agar kuman-kuman yang ada di tangan itu bisa hilang. Itu ya, karena tangan ini sangat penting ya Bu. Saat kita tangannya kena kuman, kemudian kita pegang makanan, atau kita pegang benda-benda yang lain, maka kuman itu akan berpindah di tempat yang lain. Kalau kita cuci tangannya dengan menggunakan air bersih, waktunya tepat, kemudian langkahnya juga tepat, itu minimal 60 detik Bu. Jadi nanti kuman itu akan hilang bersama dengan air yang mengalir dan sabun. Gitu nggak Ibu-ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak kita akhiri nggih. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya, di pertemuan PKK selanjutnya, nanti kita akan belajar terkait dengan penyakit tidak menular, karena di daerah ini juga ada beberapa penyakit terkait darah tinggi dan sebagainya. Nanti kita akan belajar bersama. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.